Selamat datang di pelatihan pengoperasian dan implementasi teknologi digital dan sumber daya instruksional dalam pengajaran. Pada pelatihan ini kita akan membahas mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan prinsip pengembangan instruksional dan teknologi digital yang sesuai dengan strategi instruksional pembelajaran. Nah, di video bagian pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan prinsip pengembangan instruksional. Sebagian besar guru menggunakan teknologi di dalam kelas setiap hari. Teknologi ini dapat berupa alat berteknologi rendah seperti pena, kertas, atau lembar kerja. Ada juga alat berteknologi tinggi seperti komputer, laptop, papan tulis interaktif, internet, dan e-book. Beberapa sekolah juga mengizinkan siswa untuk membawa gawai mereka sendiri untuk kegiatan kelas. Alat-alat tersebut, seperti halnya sumber daya lainnya, membantu penyampaian instruksi guru. Namun, alat-alat tersebut hanya akan efektif di tangan guru yang terampil dan cakap. Penggunaan teknologi yang tepat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dan keterampilan desain instruksional guru yang baik. Ada 5 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi di kelas, yaitu efisiensi. Apakah teknologi mudah dan praktis digunakan? Fleksibilitas. Apakah teknologi fleksibel digunakan untuk berbagai pembelajaran? Interaksi. Apakah teknologi dapat meningkatkan interaksi siswa? Aksesibilitas. Apakah teknologi membantu siswa mengakses kebutuhan belajar dan menjangkau seluruh siswa? Relevansi. Apakah penggunaan teknologi relevan dengan kurikulum dan capaian pembelajaran? Seringkali guru sulit memilih teknologi yang tepat karena terpikat dengan kemampuan teknologi dan tidak mempertimbangkan konteks penggunaannya. Akibatnya, penggunaan teknologi tidak terintegrasi dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan capaian pembelajaran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya keterampilan instruksional guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus terampil dalam memilih teknologi yang selaras dengan desain pembelajaran. Ketika guru merancang dan mengembangkan pembelajaran, penting bagi guru untuk memahami strategi instruksional yang tepat untuk menyelaraskan pemilihan teknologi di dalam kelas. Guru harus membuat pilihan teknologi dengan menganalisis capaian pembelajaran, peserta didik, konteks instruksional, dan konten. Berdasarkan temuan analisis tersebut, guru dapat mengidentifikasi jenis strategi instruksional dan model penyampaian instruksi pembelajaran. Pemilihan teknologi kemudian dapat ditentukan berdasarkan karakteristik yang paling mencerminkan strategi instruksional dan model penyampaian. Memilih teknologi juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh teknologi tersebut. Nah, guru-guru sekalian, dari pemaparan tadi dapat ditarik 5 faktor yang dapat dipertimbangkan untuk memilih teknologi, yaitu capaian pembelajaran, strategi instruksional, tipe teknologi, serta kekurangan dan kelebihan teknologi. Pada tabel ini, tipe teknologi dibedakan lagi atas teknologi tingkat rendah dan teknologi tingkat tinggi. Berdasarkan 5 faktor tersebut, kita dapat memilih teknologi yang tepat dan menyeleksi pilihan yang tidak tepat. Baiklah, mari kita lihat contoh analisisnya. Bu Asi adalah guru di sebuah sekolah dasar. Di kelas selanjutnya, Bu Asi merencanakan pembelajaran dengan capaian agar siswa mengetahui 38 ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Pembelajaran tersebut bertujuan untuk mengasah domain kognitif siswa, yaitu untuk mengetahui apa. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Bu Asi membuat daftar strategi instruksional atau model pembelajaran yang akan ia gunakan ketika mengajar. Ia akan menggunakan model pembelajaran instruksi langsung berupa presentasi dan latihan terstruktur, serta model pembelajaran berbasis permainan. Presentasi di kelas dapat dilaksanakan menggunakan teknologi tingkat rendah, yaitu kapur dan papan tulis atau menggunakan slide PowerPoint. Pembelajaran ini sudah biasa dilakukan Bu Asi di kelas. Kelebihannya ialah mudah digunakan dan sudah tersedia. Namun kekurangannya, siswa akan merasa bosan karena terlalu sering digunakan. Kemudian, kegiatan latihan terstruktur dapat dilaksanakan dengan menyediakan lembar kerja
dan kegiatan pembelajaran berbasis permainan dapat dilaksanakan dengan menyediakan permainan papan. Kedua teknologi tersebut terjangkau dan mudah digunakan di kelas. Namun, kekurangannya akan membuang-buang kertas dan tidak ramah lingkungan. Bu Asih kemudian berpikir untuk menggunakan teknologi tingkat tinggi. Presentasi bisa dilakukan dengan aplikasi Prezi dan SlideShare. Latihan terstruktur dapat dilaksanakan menggunakan Google Form dan Quizzes, serta pembelajaran berbasis permainan bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan e-games. Kelebihan menggunakan teknologi tersebut ialah bisa digunakan kembali apabila dibutuhkan di kelas-kelas selanjutnya. Lalu, pembelajaran akan lebih interaktif karena menggunakan keterlibatan seluruh siswa. Kekurangannya ialah apabila koneksi internet tidak tersedia, pembelajaran tersebut tidak bisa dilakukan. Biayanya juga lebih tinggi karena Bu Asih harus membayar biaya langganan, lisensi, dan pemeliharaan. Nah, poin-poin penting tadi disajikan Bu Asih ke dalam tabel untuk dianalisis lebih lanjut. Menurut pendapat Anda, kira-kira teknologi apa yang akan digunakan Bu Asih? Apabila Anda adalah Bu Asih, teknologi apa yang akan Anda pilih? Jawabannya tentu saja ada pada Bu Asih dan Anda sendiri. Jika ingin meminimalkan keterbatasan internet, Bu Asih bisa menggunakan slide PowerPoint untuk melakukan presentasi. Bu Asih juga bisa mengkombinasikan teknologi tinggi dan rendah di dalam kelasnya sesuai dengan pertimbangan capaian pembelajaran yang telah dibuat. Jika ingin kelas lebih interaktif dan tidak membosankan, Bu Asih bisa menggunakan lembar kerja dan permainan papan, atau bisa menggunakan quizzes atau e-games. Namun, kedua pilihan tersebut punya kekurangan masing-masing. Bu Asih juga bisa mempertimbangkan faktor efisiensi, fleksibilitas, interaksi, aksesibilitas, dan relevansi ke dalam pilihan-pilihan teknologi tersebut. Mulailah dengan menyeleksi yang tidak tepat, lalu keputusan akhir tergantung bagaimana Bu Asih akan melaksanakan pembelajarannya. Setiap model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan teknologi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, demikianlah pembahasan mengenai penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan prinsip pengembangan instruksional. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam luar biasa dan terima kasih.